Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar pada dua fondasi penting pembangunan bangsa, pendidikan karakter di pesantren dan kesehatan generasi muda. Hal ini tercermin dari restu Presiden terhadap pembentukan Ditjen Pondok Pesantren serta percepatan tata kelola program makan bergizi gratis yang kini memasuki tahap akhir penyusunan peraturan Presiden. Hari Santri Nasional 2025 menjadi momentum istimewa bagi jutaan santri di seluruh Indonesia. Di hari yang penuh makna ini, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Sebuah langkah besar yang menandai babak baru bagi dunia pesantren di tanah air. Langkah ini bukan muncul secara tiba-tiba. Pemerintah melihat perlunya sistem yang lebih kokoh untuk mengelola dan mengawasi ribuan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Data menunjukkan terdapat lebih dari 42.000 pondok pesantren dengan total sekitar 16 juta santri. Angka ini menggambarkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab negara untuk memastikan pendidikan dan keselamatan mereka terjamin. Pemerintah memulai langkah ini setelah insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo pada September lalu. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga dan mendorong Presiden Prabowo memberi atensi khusus pada standar keselamatan di lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai tindak lanjut, Presiden menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan asesmen teknis terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia. Langkah ini bukan hanya bertujuan mencegah kejadian serupa, tetapi juga memastikan setiap santri dapat belajar dengan aman dan nyaman. Lebih luas lagi, asesmen ini juga akan diterapkan pada lembaga pendidikan berbasis agama lain dan rumah ibadah termasuk masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Presiden ingin jaminan keselamatan tidak terbatas pada satu golongan, melainkan menjadi hak seluruh warga negara. Baik, berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada penguatan kualitas pendidikan di pesantren. Ia ingin para santri tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama dan akhlak, tetapi juga memiliki kemampuan di bidang teknologi dan ekonomi. Dengan begitu, pesantren dapat melahirkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam dunia modern tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Sementara itu, perhatian Presiden terhadap pembangunan manusia juga tercermin pada program andalan lainnya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan peraturan Presiden yang mengatur tata kelola program MBG kini hampir rampung. Menurutnya, pemerintah memiliki langkah hati-hati agar aturan ini benar-benar matang. Prinsip kehati-hatian ini penting untuk memastikan pelaksanaan MBG di lapangan berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran. Penyusunan Perpres ini juga mencakup aturan detail mengenai sanksi bagi dapur MBG yang melanggar standar operasional. Artinya aspek gizi, kebersihan, dan keamanan pangan menjadi prioritas utama agar program ini tidak hanya memberi makan, tetapi juga membentuk generasi yang sehat dan kuat. Presiden Prabowo menurut Prasetyo Hadi berulang kali menekankan agar tidak ada toleransi terhadap kejadian yang membahayakan anak-anak di lapangan. Karena itu pemerintah memilih menuntaskan perbaikan secara menyeluruh sebelum meluncurkan regulasi secara resmi. Sudah mengenai perbaikan tata kelola sudah hampir selesai, tetapi sekali lagi kita tidak ingin terburu-buru. Kami mohon kesabarannya. Yang paling penting di lapangan proses-proses perbaikan supaya sekali lagi yang kita kehendaki bersama-sama, ya, Bapak Presiden juga berkali-kali memberikan penekanan bahwa tidak mentoleransi terhadap adanya kejadian, karena memang itu
tidak kita inginkan. Jadi tunggu sebentar, sabar sebentar. Dengan dua kebijakan besar ini, yaitu penguatan pesantren dan penyempurnaan tata kelola MBG, arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia semakin jelas. Pemerintah ingin memastikan pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter sehat dan siap berkontribusi untuk kemajuan negara. Revitalisasi sekolah hidupkan ekonomi warga. Laporan selengkapnya usai jeda tetap di Jendela Istana.